Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bareng saya Rizky Abadi. Dan kalian sedang menyaksikan serial pembangunan rumah dari awal sampai selesai. Ikutin terus video-video dari serial saya ini. Dan pastikan kalian subscribe supaya nggak ketinggalan informasinya. Nah, ini sekarang adalah hari ketiga ya dari pembangunan rumah. Kita akan lihat hari ketiga ini kita udah ngerjain apa aja dan akan ngerjain apa aja. Nah, kalau di belakang saya ini lagi bongkar pasir. Saya beli eceran dulu karena yang besar belum datang. Bagusnya sih kalau beli pasir langsung partai besar karena biasanya lebih murah. Tapi karena belum datang ya udah kita beli eceran seperti di mobil bak ini ya. Luar biasa masnya nih. Kerja beginian masih prokes, coba tuh, masih pakai masker. Bedengnya sudah jadi teman-teman. Jadi fungsinya bedeng ini apa? Dia untuk tempat penyimpanan sementara. Misalnya semen, kan bahaya tuh kalau semen kehujanan ya, jadi batu. Terus juga bisa nyimpen peralatan kerja dan lain-lainnya. Ya intinya ini hanya sebagai gudang sementara. Rumahnya belum jadi, belum ada bangunan gitu maksudnya. Ya, pakai ini dulu. Tapi ada juga bedeng yang dibuat selain untuk keperluan penyimpanan juga sebagai tempat tinggal yang kerja sementara. Nah, ini masnya gergajinya masih manual sambil olahraga ya mas? Enggak. Belum beli pisaunya katanya. Nanti kita beliin ya. Ya, ini masnya lagi motongin triplek untuk bahan backcasting. Ya, jadi untuk backcastingnya ini di tempat saya pakai triplek ukuran 8 mili. Biasanya nih pakai papan cor ya teman-teman, tapi karena ini rencananya supaya bisa dipakai di lantai 2-nya, jadi pilihannya jatuh ke triplek 8 mili ini. Nah, kalau papan cor itu biasanya harganya lebih murah teman-teman daripada triplek ini, tapi umumnya dia hanya untuk sekali pakai. Nah, kalau papan triplek ini dia bisa hingga 3 atau 4 kali pakai. Jadilah pilihan saya jatuh ke triplek 8 mili ini. Bilangnya mau kerja kan, bukan mau main kan? Main. Nah, jadi adukan semen itu akan dipasangkan ke batu bata di sebelah sini. Nah, ini lagi bikin prolak ya, ya mas? Rolak ya. Nah, ini rolak ini adalah fungsinya sebagai pondasi. Jadi dia nanti jadi dudukan besi yang akan kita gunakan. Sebenarnya ada beberapa pilihan ya selain menggunakan bata ini. Ya, memang ada beberapa jenis struktur yang biasa digunakan. Tapi kali ini saya mau bahas tentang pondasi batu bata yang saya gunakan di rumah saya ya. Kelebihan pondasi batu bata adalah kebutuhan anggaran biaya pembuatannya cukup rendah. Dari segi waktu, pengerjaannya relatif lebih cepat. Karena konstruksi pondasi batu bata ini mirip seperti pondasi batu kali. Cuma yang bedain hanya material utama yang membentuknya. Udah gitu, pondasi batu bata ini juga lebih cepat kering karena pori-porinya yang berukuran besar. Oleh karena itu, karena saya ingin lebih cepat, jadi saya gunakan pondasi batu bata ini. Kemudian yang selanjutnya, dia memiliki model konstruksi yang sederhana. Karena konstruksi yang sederhana inilah dia bisa langsung dibikin di tempat. Mulai dari gali tanah, terus juga adukan, sampai dengan penyusunan batu bata. Dan karena sederhana itu, dia jadi nggak perlu menggunakan alat berat. Sementara kalau kekurangannya,
Ya, daya dukung yang dimiliki tidak terlalu kuat meski layak digunakan untuk menahan bangunan yang minimalis atau sederhana. Nggak cocok untuk diterapkan di bangunan-bangunan yang bertingkat lebih dari 2 lantai. Udah gitu dibutuhkan galian tanah yang cukup banyak di sepanjang tempat pendirian struktur. Artinya dia harus lebih dalam lagi ya. Kemudian dia juga hanya dapat diaplikasikan apabila kondisi tanah di daerah pembangunan cukup stabil. Jadi kalau tanahnya labil, kurang disarankan pakai ini. Terus kalau misalnya kelihatan di sini, ini ada benang. Nah, nanti rolaknya dipasang sampai setinggi benang ini. Benang ini untuk ukuran ya. Ini udah diukur, nanti ketinggian rolaknya sekian. Baru nanti di atasnya dipasang sleeve. Nah, ini masangnya rolaknya berdiri seperti ini di bagian bawahnya. Nih. Nanti kalau udah di atas, baru dia posisinya biasa tiduran begini. Sementara dia berdiri gini ya. Susah loh ngitung ketinggian ini nih. Supaya nemu berapa level gitu. Saya juga nggak ngerti. Tapi kalau misalnya kalian tanya atau kalian mengerti, kalian tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Apa pendapat kalian tentang rolak bata dan rolak batu kali? Ngomong-ngomong soal batu bata nih. Lihat. Batu bata zaman sekarang. Imut ya mas ya batunya. Tambah lama tambah kecil nih. Ya mungkin ini dilakukan untuk memotong biaya produksi. Tapi kalau kalian cari yang lebih besar juga masih ada yang jual. Dengan catatan harganya lebih mahal. Nah ini kenapa saya pilih yang biasa-biasa aja. Yang tersedia di toko material dekat sini. Ya karena ini tidak akan diekspos. Fungsinya hanya untuk perolak pondasi tadi ya, bukan untuk diekspos. Nanti kalau yang diekspos kita cari yang lebih besar lagi dan lebih bagus. Oh iya, saya udah cerita belum ini apa? Nah ini adalah pembatas level dari lantai rumah saya. Tuh, ini posisi tanah saya masih di bawah gini. Nah nanti targetnya mencapai level yang ini nih, tinggi banget. Nggak tahu nih habis berapa nanti urukannya. Yang jelas pasti nguruk. Nanti saya bikinin videonya ya, kalau udah mulai nguruk. Selamat pagi teman-teman semua. Nah ini adalah hari keempat. Kalau kemarin kalian udah lihat progresnya di hari ketiga. Nah sekarang saya mau kasih lihat progres di hari keempat. Yuk kita lihat ada apa aja. Ini rolak yang kemarin sudah saya singgung ya. Nah ini tingginya sudah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Tuh, jadi benangnya sudah, atau rolaknya sudah setinggi ukuran benangnya. Sudah sejajar. Nah ini mesin air dan sumurnya sudah berada di titik yang sudah ditentukan. Oh ya, menyambung yang kemarin teman-teman soal gali sumur. Kebetulan saya pakai air tanah dan ini sudah terpasang. Sorry kemarin nggak sempat ngambil sampai selesai proses pengeborannya karena saya ada keperluan lain juga. Dan ini kurang lebih menurut tukang gali sumurnya kedalamannya kurang lebih 18 meter. Sebenarnya kata dia sih 12 meter udah dapet. Cuma untuk antisipasi musim kemarau panjang, dia lebihin lagi ke bawahnya. Nah di sini saya pakai mesin air merek. Ini mesin air jet pump sumur dalam. Karena lebih dari 14 meter ya. Biasanya kalau sumur air yang untuk sumur air dangkal itu berkisar antara 8 sampai 10 meter. Itu pakai mesin pompa sumur air dangkal. Nah, karena ini lebih dari 15 meter, lebih dari 14 meter, kita pakai yang sumur air dalam. Lagi ngapain, Mas? Apa? Oh, hilang ya, udah ditandain. Nah, ini
Ini habis nandain titik-titik berdasarkan ukuran yang sudah dibuat. Dia pakai spidol ya supaya nggak hilang. Bisa juga sih pakai pensil, tapi beresiko kalau hujan bisa hilang. Nah, ini adalah lokasi yang akan ditempatkan cakar ayam di bawah situ. Ya, buat kalian yang penasaran isi bedeng ini apa, yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini untuk tempat penyimpanan sementara selama bangunannya belum berdiri. Nah, ini kita taruh semen dan beberapa peralatan kerja, serta ini ada ring-ring besi kecil seperti ini supaya nggak kececer. Jadi ini fungsinya untuk sebagai shelter penyimpanan sementara. Kecuali kalian bangun rumahnya walaupun dari kosong tapi kiri kanannya saudara kalian, mungkin kalian bisa nitip-nitip gitu kan. Buat kalian yang penasaran tentang cakar ayam, nah ini namanya cakar ayam. Bentuknya seperti ini ya. Menurut saya sih nggak ada cakar ayamnya sama sekali. Cuma memang dinamakan seperti itu. Nah, kalau di tempat saya ini saya pakai cakar ayam dengan besi 12. Ukurannya 60 kali 60 dengan tinggi standarnya biasanya 15 cm, tapi ini tinggi 20 yang saya gunakan. Dan kalau kalian ingin membangun rumah 2 lantai, cakar ayam ini penting banget ya, harus kalian pasang di bawahnya. Atau kalau punya bangunan 1 lantai, misalnya kalian punya yang kalian tempati sekarang 1 lantai dan ingin merenovasi jadi 2 lantai, pastikan pondasi atau cakar ayamnya memang sudah dibuat sebelumnya di bawah bangunan. Kalau misalnya belum, berarti itu hanya dibuat untuk bangunan 1 lantai. Nah, kalian harus menambahkan cakar ayam di bawah bangunan kalian, di bawah bangunan existing. Biasanya sih bilang aja disuntik istilahnya. Masih ngomongin pembesian. Nah, ini besi pesanan saya sudah datang. Ini baru dibongkar tadi malam. Kalau bahasa kerja namanya behel ya. Kalau di tempat saya menggunakan besi 12 karena hanya untuk bangunan 2 lantai. Dan ini dirasa udah cukup. Kalau kalian ingin bangun bangunan yang lebih besar atau lebih tinggi, lebih dari 2 lantai, disarankan memakai besi 13 ulir atau yang ke atasnya lagi. Tergantung bangunan kalian mau dibikin seperti apa. Makin banyak tingkatnya itu makin besar besinya. Intinya gitu. Tapi kalau untuk bangunan 2 lantai, besi 12 udah cukup. Sarung tangannya mana sarung tangan? Lupa. Nah gitu, pakai sarung tangan. Dan selain besi, yang datang lagi tadi malam ada pasir. Ini 1 truk. Kurang lebih muatannya 7 kubik. Nah, pasir yang saya gunakan ini adalah jenis pasir bangka ya. Kelebihannya? Nanti kita bahas. Tapi sementara pasir bangka ini memang direkomendasikan sama tukang saya karena menurut dia lebih bagus karena lebih merekat sempurna. Nanti kita buktikan ketika sudah ngaci, plester, kita juga pakai pasir bangka ini. Terus buat kalian yang juga punya pengalaman pembangunan rumah, kalian bisa share story kalian di bawah. Menurut kalian gimana? Kalian pakai pasir apa waktu itu? Tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Kalau ada pertanyaan juga silakan ditulis aja di kolom komentar. Nanti saya buatkan videonya ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Nanti kita lanjutin lagi progres di hari-hari berikutnya. Oke, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao.